Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dulur-dulur Jakarta Flasher. Ya, kemarin sehari saya nggak upload ya, alhamdulillah. Kemarin karena banyak kerjaan jadi nggak sempet ngedit video ya, lur. Dan alhamdulillah tadi siang dapat kasus ini ya, Xiaomi Redmi Note 7 ini ya. Xiaomi Redmi Note 7 pertama datang dia nge-restart Logomi ya. Pertama datang ke tempat saya restart Logomi, dan ini malam baru saya kerjakan, tiba-tiba mati ya. Saya pencet tombol power tidak mau pergerakan ya, tidak getar ya. Tapi ketika saya cas, ini saya coba cas, cuma nyala lampu indikator ya. Ini indikator di bawah ini bisa dilihat. Ini ya, kedip, 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 kedip. Ini prediksi saya untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti ini. Awalnya nge-restart Logomi, terus kita diamkan beberapa jam, lalu dia HP ini terus jadi mati seperti ini ya. Terus ketika kita cas cuma nyala lampu indikator seperti ini ya. Ini lampu indikatornya cuma ngisi ya. Ini biasanya HP-nya ini ya, ngedrop ya, terlalu habis jadinya dicas tidak muncul notifikasi baterainya ya. Jadi ini biasanya, ini tutup belakangnya udah saya bongkar ya ini ya, untuk mempercepat video. Ini biasanya HP-nya ini kehabisan ya, karena ini tadi HP-nya restart ya. Dan ini coba kita cabut dulu nih, baterainya kita cabut seperti ini ya. Kita langsung tes saja dengan baterai. Ini dipastikan baterainya ngedrop ya, karena awalnya restart Logomi. Ini akan saya coba dengan baterai baru ya. Saya ada cadangan beberapa baterai original ya. Ini original baterai Xiaomi Redmi Note 7, kodenya BN4A ya, kode baterainya. Ini coba akan saya tes ya. Ini tadi awalnya restart ya. Ini coba apakah ketika saya pasang baterai baru ini langsung restart ya. Apakah HP ini langsung restart? Ini coba akan saya pakaikan baterai baru. Nah seperti ini ya, langsung getar ya, belum saya tekan tombol power, HP-nya langsung restart seperti ini ya, langsung. Nah ini restart lagi, let me, kita tunggu sekali lagi ya, kita tunggu lagi sekali. Restart lagi ya, kita tunggu lagi apakah restart lagi, apakah bisa booting ke ininya, apa namanya, menunya. Nggak bisa booting sampai menu ya, cuma restart Redmi terus ya. Ini kalau untuk seperti ini, karena ini belum kita tekan power langsung restart nyala seperti ini ya, langsung restart seperti ini. Ini langkah pertama yang kita cek adalah ini ya, jalur di on off ya, jalur fleksibel on off nya ya. Ini saya simpan dulu baterai barunya. Ini kita langsung bongkar terlebih dahulu baterainya ya, handphonenya kita bongkar terlebih dahulu. Kita bongkar ya mesinnya. Ini sebelumnya udah saya buka ya untuk mempercepat video, untuk mempercepat bahasan aja ya. Kita cabut fleksibel antenanya, kita langsung SIM tray-nya saya lepas juga, belum saya lepas. Mana nih SIM tray-nya ya? Saya lepas SIM tray-nya. Terus kita buka mesinnya kita buka. Apakah masih ada baut? Kosong. Kita congkel dari sebelah. Mesinnya kena lem lagi ya. Mesin yang kena lem seperti ini harus hati-hati ya, lur. Jangan asal nyongkel yang terputus PCB nya ya. Kita buka dulu mesinnya ya, seperti ini. Nih, mesinnya kita cabut ya. Kita fokus ke area fleksibel on off nya ya. Coba kita tes mesin tanpa kita tempelin dengan fleksibel on off di bodinya ini ya. Di body frame nya ini kan
ada fleksibel on off nya sama volume ya. Coba kita tes menggunakan LCD nya seperti ini. Kita tes ya. Terus kita tes menggunakan baterai baru ya, apakah ini langsung restart Logumi lagi. Ini setelah saya tes tanpa menempelkan fleksibel di bodinya di mesin, ini HP-nya tidak muncul logo Redmi nya ya. Berarti ini bisa dipastikan yang rusak adalah fleksibel on off nya ya, satu paket dengan fleksibel volume sama on off ini satu paket. Yang jelas yang rusak udah ketahuan ya di bagian itu. Dan coba kita tes on off nya ya, kita tes menggunakan pinset ya. Ini ada jalur on off di sebelah mesin bagian dalam sini. Coba kita tes terlebih dahulu ya. Kita cari dulu on off nya di bagian mana ini on off. Alhamdulillah ya, on off nya di bagian pinggir ketemu pinggir ya. Ini ada 4 jalur ini ya, pinggir ketemu pinggir. Kita tes ya, tidak kita tempelkan dengan fleksibel on off nya, apakah HP ini ya. Alhamdulillah ya guys, masuk ke tampilan Redmi Note 7 ya, Redmi Note 7. Insya Allah kalau udah masuk Redmi Note 7 ini bisa booting ke logo ya, ke menunya ya, masuk ke menu ya. Coba kita tes guys, berarti menandakan ya. Alhamdulillah guys, mantap guys. Masih mantap ya, touchscreen-nya masih jalan. Ini touchscreen-nya udah, LCD-nya udah KW ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting normal ya, udah ketahuan ya. Ini sekarang saya cabut baterainya lagi, kita cabut LCD-nya. Ini baterainya saya simpan lagi barunya. Udah bisa dipastikan ini adalah fleksibel on off-nya yang rusak ya teman-teman, jalur ya. Coba kita akan bongkar dulu fleksibel on off-nya ini. Kita akan bongkar terlebih dahulu ya. Ini fleksibel on off-nya kita bongkar. Ada apakah dengan fleksibel on off-nya ini? Jadi kasus-kasus seperti ini kadang-kadang ya puyeng-puyeng sepele gimana gitu ya. Ya alhamdulillah aja ya, namanya kita itu harus, pengalaman kita semakin banyak, jadi seakan kita tuh bisa tidak asal memprediksi kesalahan ya, tidak asal memprediksi kerusakan handphone ya. Kadang-kadang kalau restart Redmi Logumi, teman-teman asal ngeflash ya, jangan langsung di flash ya. Kadang-kadang itu bisa rusak karena di hardwarenya ya, entah apanya ya. Jadi kita harus lebih teliti. Kita cek dulu ya, ini on off nya ini akan saya cabut dulu magmok, dan alhamdulillah sudah tercabut sama saya on off nya. Dan kita lihat apakah ada yang salah dengan on off ini. Kita tes ya. Oh iya ya teman, ini on off, aduh kamera saya kurang jelas ya. Ini ada, nggak bisa fokus ya. Ini ada ini ya, korosi ya di bagian powernya ini ya, tombol powernya korosi. Aduh, pantas aja ya restart ya. Apa gimana penanganannya? Apakah ganti fleksibel? Bisa, kalau teman-teman mau ganti fleksibel satu set seperti ini bisa. Kalau enggak kita ganti on off nya bagian atas ya. Ini coba akan saya carikan pengganti on off bagian atas ini ya. Ini udah berkarak ya, berkarak. Korosinya udah terlalu parah ini ya. Ini mungkin habis kena air ya. Hampir semua tombolnya ini korosi ya. Volumenya juga ada bekas airnya, ada korosinya. Ya jadinya ya ngerestart ya kawan-kawan ya. Ya biasalah HP seperti ini ya. Ini untuk penggantinya gampang ya. Teman-teman bisa tinggal
beli di grosiran spare part atau di online ya. Ini udah saya ada penggantinya, saya ada 2 piece ya, dan alhamdulillah ini ada 2 stok ya. Saya ambil 1. Nih kita buka menggunakan gunting ya, gunting ya, terus kita pasangkan ya lur. Kita pasangkan lagi, kita buka dulu double tipnya. Alhamdulillah ya, untuk kasus seperti ini ya alhamdulillah ya. Aduh, kemarin saya tanyain orangnya ini, sebenarnya HP-nya seperti ini ya, udah 3 bulan yang lalu juga seperti ini. Dia ongkosnya di tukang servis saya tanyain 250.000 ya. Ya lumayan juga ya, namanya juga yang punya handphone tidak tahu kerusakannya, namanya ongkos ya relatif ya. Ada yang besar. Tapi ini kalau sama saya ya nggak sampai 2,5 lah ya. Ya nggak, ya Paygo cukup lah ya lor ya. Paygo worth it nggak lor? Apakah gimana? Paygo aja ya lor ya. Ini saya kasih ongkos Paygo ke dia ya lor. Nah cukup lah ya lor ya, nggak usah mahal-mahal lor. Yang penting ya cukup lah ya buat beli rokok besok pagi ya. Nggak usah mahal-mahal lah ya. Daripada kemarin dia habisnya habis 2,5 ya. Kalau mas saya Paygo ya murah kali ya bagi dia ya. Langsung kita tutup lagi. Seperti ini kunci ya. Ini kalau nggak kita kasih tutupnya, ini tombolnya ini bisa keluar semua ya. Ini kuncinya ya, kunci kunci tombol volume sama powernya ya tadi, yang hitam-hitam tadi. Kalau nggak kita tutupkan nih bisa mencelat ya, ini tombolnya ini bisa keluar ya. Seperti ini kita cek lagi ya apakah udah presisi ya. Alhamdulillah, tinggal kita pasangkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Masangnya dari atas ya. Alhamdulillah jadi duit ya lor. Cukuplah Paygo aja ya lor ya. Jadi untuk kerusakan seperti ini jangan dinilai dari besarnya spare part yang kita beli ya. Emang spare part handphone tuh rata-rata murah ya lor. Jadi yang dibayar tukang servis itu bukan masalah spare partnya ya. Jadi kalau teman-teman nawar di tukang servis ya sewajarnya aja ya. Jangan bilang mahal kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan tuh ya relatif sebenarnya ya. Ya kalau tukang servis mahal tuh ya wajar ya. Saya selalu dapat komen dari teman-teman sesama tukang servis, jangan murah-murah mas ya, slow, santai aja ya, kita ya sewajarnya. Kalau saya sih ngasih ongkos sewajarnya aja ya, karena daerah saya Jakarta ya biasa ya, seininya saya ya lor. Saya juga nggak murah banget, nggak ini banget ya, sesuai tenaga aja ya lor, sesuai lemburan ya lor. Ya kalau teman-teman mau berkecimpung di dunia servis ya silahkan ya lor. Untuk keuntungannya antar saya share ya, suatu saat saya share ya hasil servis itu berapa, seperti itu ya. Dan ini setelah saya rapikan lagi mesinnya, coba kita tes dengan memasukkan charger terlebih dahulu ya lur. Karena tadi ini konsumsi baterainya kosong habis banget. Coba kita tes lagi. Tadi kita tes dengan fleksibel barunya udah bisa normal dengan baterai ini ya, baterai originalnya. Ini coba kita tes ya, charger dulu sampai penuh ya. Caranya gini lur, biar cepat penuh. Ketika kita cas seperti ini ya, kedip-kedip kita copot baterai seperti ini, terus kita pasangkan lagi ya lur, biar cepat ya.
loading baterainya. Ini baterainya terlalu kosong ya lur. Kita tunggu dulu ya baterainya sampai ngisi beberapa persen ya lur. Ini setelah saya diamkan 1 menit ya, sekarang baterainya pengecasannya udah bisa muncul ya, logo baterainya. Ini kalau on off nya fleksibelnya tadi ini masih rusak ya, fleksibelnya belum saya ganti ya. Ini mas pasti ketika muncul baterai ini langsung restart ke Redmi lagi ya. Coba kita sambil nyalakan ya, walaupun ini belum ada daya baterainya masuk, sambil kita nyalakan aja nggak apa-apa ya. Kalau kuat nggak apa-apa, kayaknya belum kuat juga ini ya. Kita tekan tombol power. Nah belum kuat ya, ini baterainya masih kosong, terlalu kosong. Kita tunggu lagi ya lur, santai aja lur, sampai beberapa menit ya, sampai ini ada 3% atau 4% gitu ya lur. Kita tunggu lagi ya sebentar ya. Ini setelah saya tunggu sekitar 2 menit ya lur, ini sekarang udah ngisi 2% ya. Coba kita tekan tombol power ya lur. Dan alhamdulillah jos gandos, Redmi muncul lor. Apakah masih restart logo lagi? Apakah tidak ya? Dan bisa dipastikan ya lor, ini yang rusak fleksibel on off nya ya lor. Ini ya fleksibelnya ya lor, penampakan fleksibelnya seperti ini. Ini satu set seperti biasanya ya, sama volume up sama down ya, satu set volume power juga. Tinggal kita ganti, urusan beres ya lor. Alhamdulillah lor, sangat cas ya lor, 2%. Mantep lor, tidak ngerestart lagi ya lor. Jos pokoknya lor, jos. Ya terima kasih ya lor, semoga bermanfaat tutorial yang agak panjang sedikit ini. Semoga menjadikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami kasus seperti saya, dan bagi salam ya bagi guru-guru teknisi yang melihat video saya, yang berkenan melihat. Salam satu hobi ya lur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.